Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi awal penerapan bank syariah di Indonesia dan perkembangan bank syariah. Nah, yang pertama yaitu ada regulasi awal berdirinya bank syariah di Indonesia. Nah, di regulasi ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perkenalan. Nah, di sini terdiri dari dua, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, di UU nomor 7 ini terdapat pada pasal 1 ayat 12 memperkenalkan bentuk kredit yang tidak mendasarkan pada sistem bunga, melainkan bentuk lain berupa imbalan dan bagi hasil. Lalu yang kedua ada PP nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, pada tahapan kedua ini menunjukkan bahwa era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia belum menggembirakan. Layanan syariah yang diberikan hanya terbatas tinjauan dari lembaga yang memberi layanan maupun produk-produknya. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa sektor hukum belum cukup berkontribusi dalam perkembangan bank syariah di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu tahapan pemurnian. Di sini tahapan pemurnian terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. UU nomor 21 ini membahas tentang Komite Perbankan Syariah dan pemisahan atau spin-off USS dari bank umum, konvensional dan implikasinya bagi perbankan syariah ke depan. Nah, Komite Perbankan Syariah ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah mendapatkan peraturan operasionalnya berupa PBI Nomor 10 /32 PBI 2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Nah, untuk keunggulan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini adanya sistem perbankan syariah lebih berkualitas dan sisi pengelolaan dan ketaatan terhadap syariah. Lalu yang kedua adanya keharusan untuk spin-off dan Komite Perbankan Syariah menunjukkan bahwa telah ada upaya secara hukum untuk menciptakan semakin banyak BUS sehingga operasionalnya akan lebih optimal, lebih mendekati kepada pelaksanaan prinsip syariah yang benar-benar sesuai. Lalu untuk materi yang kedua yaitu perkembangan bank syariah di Indonesia. Nah, perkembangan bank syariah di Indonesia ini dimulai dari tahun 1940. Nah, sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana dan jamaah haji secara non-konvensional orang. Lalu yang ketiga yaitu tahun 1967. Karena persoalan politik, Midgam Local Saving Bank diambil alih oleh National Bank of Expeat dan Central Bank of Expeat sehingga beroperasi atas dasar bunga. Lalu pada tahun 1969 secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April tahun 1969 yang diikuti oleh 19 negara. Nah, hasil dari konferensi tersebut menghasilkan yang pertama yaitu setiap laba harus tunduk pada hukum laba rugi. Lalu yang kedua yaitu diusulkan segera dibentuk bank syariah murni. Lalu yang terakhir yaitu selama kondisi darurat, bank konvensional diperbolehkan tetap beroperasi. Lalu pada tahun 1970 pada sidang Menteri Luar Negeri Negara Organisasi Konferensi Islami di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan dan proposal pendirian Federasi Bank Islam dikaji para ahli dari 18 negara.
Lalu yang tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi dengan berdirinya Nasser Social Bank di Mesir. Berdirinya bank ini lebih bersifat sosial daripada komersial. Lalu pada tahun 1973, bulan Juli, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasilan minyak bumi di Jeddah menghasilkan rencana pendirian bank berupa anggaran dasar. Pada sidang Menteri Keuangan Oki di Jeddah pada tahun 1974 disetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank IDB dengan modal awal 2 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR Special Drawing Right IMF. Berdirinya IDB memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Lalu materi yang ketiga yaitu perkembangan bank syariah di Indonesia. Nah, perkembangan bank syariah di Indonesia ini dimulai pada tahun 1983, yaitu diberikan keluasan penentuan tingkat suku bunga termasuk 0% atau penindaan bunga sekaligus. Lalu pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan Pakto 1998 yang memperkenalkan berdirinya bank baru termasuk bank syariah. Lalu yang ketiga yaitu tahun 1991 berdirinya Bank Muamalat sebagai pelapor bank syariah di Indonesia, diperkasai oleh MUI dan ICMI. Lalu pada tahun 1998 lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai BUS atau dengan membuka USS. Lalu pada tahun 2003 pada 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank. Lalu pada tahun 2008 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU nomor 20 tentang sukuk. Dan yang terakhir tahun 2009 telah berdirinya Nambus dan 25 USS dengan total aset sebesar 59,68 triliun. Nah, untuk perkembangan bank syariah di Indonesia terkini yaitu yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan kinerja perbankan syariah masih sangat baik selama masa pandemi tahun lalu. Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan data OJK, pembiayaan bank syariah naik 8,08% menjadi 394 triliun per akhir tahun 2020. Sedangkan dana pihak ketiga mencapai 475,5 triliun, naik 11,80% secara tahunan. Lalu yang kedua ada kualitas pembiayaan juga semakin baik dengan rasio pembiayaan bermasalah turun 3 basis poin secara tahunan menjadi 3,08%. Rasio kecukupan permodalan berada pada level 21,59% dengan financing to deposit ratio berada pada 82,4%, yang menunjukkan kemampuan ekspansi pada tahun ini semakin besar. Dan yang terakhir ada market share perbankan syariah konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah rekening dana pihak ketiga atau DPK mengalami peningkatan 3,15 juta rekening sejak Desember tahun 2019. Pertumbuhan positif juga terjadi pada sisi aset maupun pembiayaan yang disalurkan atau PYD. Ya, selanjutnya penghimpunan dana. Untuk yang pertama, penghimpunan dana. Pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana sebagai lembaga finansial intermediari, salah satu kegiatan utama bank adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum, penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat.
Strategi bank menghimpun dana adalah memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, sedangkan yang bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan bagi hasil. Selanjutnya, manfaat penghimpunan dana. Manfaat penghimpunan dana yang pertama bagi bank untuk menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman atau pembiayaan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi penghimpunan dana bagi bank itu tidak masuk ke dalam kas, tetapi akan diputar kembali untuk diberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang kedua, bagi pemilik uang. Manfaat penggunaan dana bagi pemilik uang menjadikan uangnya produktif dan dapat menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, bagi pemerintah. Manfaat penggunaan dana bagi pemerintah yaitu mengurangi volume uang yang beredar yang dapat mengendalikan inflasi. Selanjutnya, maksud dan tujuan penghimpunan dana. Yang pertama, sebagai dana operasional bank. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya sama jumlah yang besar. Selanjutnya akan dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Yang kedua, sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Ini merupakan salah satu untuk cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi atau mengendalikan banyaknya uang yang beredar. Yang ketiga, produktivitas dana penghimpunan. Melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha produktif lainnya. Yang selanjutnya, kegiatan penghimpunan dana. Kegiatan penghimpunan dana ada 3. Yang pertama, giro. Giro simpanan pihak ketiga dalam mata uang rupiah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan seperti cek, lipat giro, atau surat perintah pemindahan buku lainnya. Yang kedua, tabungan atau saving. Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu, serta dapat dilakukan setiap saat melalui kantor bank, ATM, dan kartu debit. Yang ketiga, deposito. Simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu melalui perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Giro dan tabungan akad wadiah. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana. Kewajiban bank yaitu menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk dari giro dan tabungan akad wadiah ini. Yang kedua, bank dapat diperkenakan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Yang ketiga, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atau akad atas pembukuan dan penggunaan produk. Yang selanjutnya ada tabungan dan deposito akad mudharabah. Bank bertindak di sini, pihak bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Dan selanjutnya, pengelola dana oleh bank dilakukan sesuai batasan yang ditetapkan pemilik dana. Bank
Tahap selanjutnya itu bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk dan hak dan kewajiban. Selanjutnya, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dari penggunaan produk. Dalam akad dinyatakan dalam akad bank harus menyatakan secara jelas syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah. Tahap terakhir yaitu pembagian keuntungan yang digunakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Untuk pembagian keuntungan itu tergantung dari pihak bank dan pihak nasabah untuk menyetujuinya. Contohnya seperti pihak bank ingin pembagian keuntungan itu 60% dari 60% masuk ke bank, 40% ke nasabah. Jika nasabah setuju atau tidak keberatan, maka akad tersebut akan berlanjut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya jadi proses penyaluran dana. Penyaluran dana pada bank terdapat 3 kategori, yakni prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil atau kerjasama. Yang pertama yakni prinsip jual beli. Prinsip jual beli dibagi menjadi 3 akad, yakni murabahah, salam, dan istisna. Pada akad murabahah, contohnya misal si A ingin membeli rumah dan uangnya belum cukup, maka si A akan ke bank syariah untuk melakukan proses murabahah tadi. Maka bank syariah akan membeli rumah yang ingin dibeli si A, kemudian akan menjualnya kepada si A, dan si A akan membayar rumah tersebut dengan cara dicicil. Kemudian yakni akad salam. Akad salam contohnya yakni misal si A ingin membeli barang kepada si B, namun barang ini masih belum ada karena sistem dagang si B atau biasa kita kenal dengan sistem PO. Maka si A akan menunggu barang sampai kepada si B dan si B akan menjualnya kepada si A. Proses transaksi ini dilaksanakan secara tunai pada di awal, sedangkan barangnya diserahkan secara tangguh, secara sementara. Bila barangnya sudah sampai, maka akan dikirim kepada si A. Kemudian yakni akad istisna. Yang ketiga yakni akad istisna. Akad istisna kurang lebih hampir sama seperti akad salam, hanya saja biasanya barangnya custom. Maka si A dapat request spesifikasinya seperti apa dengan jelas, spesifikasinya seperti apa, jenisnya, ukurannya, macamnya, dan harganya. Kemudian pada kategori ketiga yakni kita masuk ke prinsip sewa atau ijaroh. Prinsip sewa atau ijaroh sama saja seperti prinsip sewa pada umumnya, yakni yang dimanfaatkan bukan objeknya melainkan jasanya. Bila pada transaksi jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijaroh objek transaksinya adalah jasa, namun bisa juga barang. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah bila nasabah mau. Jadi konsep akad ijaroh ini sama saja seperti sewa pada umumnya. Kemudian yang ketiga yakni ada pada kategori bagi hasil atau kerjasama terdapat 2 akad, yakni yang pertama akad musyarakah dan akad murabahah. Pada akad musyarakah contohnya si A dan si B ingin membuat hotel misalnya. Kemudian si A dan si B akan menggabungkan modal yang mereka miliki atau aset yang mereka miliki untuk membuat hotel tersebut. Mereka akan berkontribusi dalam proses penggabungan modal dan juga berkontribusi dalam proses berdirinya hotel tersebut. Maka si A dan si B memiliki hak untuk menentukan kebijakan usaha pada hotel tersebut. Kemudian pada akad mudharabah hampir sama seperti musyarakah, namun yang kemudian pada akad mudharabah hampir sama seperti musyarakah, namun hanya saja yang bertindak sebagai penyedia modal hanya satu pihak saja. Jadi pada konsep mudharabah yakni si A
dan si A ingin membuat hotel. Dia mempunyai modal dan kemudian akan ke si B yang bertindak akan menjalankan proses hotel tersebut. Maka si A akan menyerahkan modalnya kepada si B dan si B akan mengelola modal dari si A. Jadi yang menjalankan hotelnya si B dan yang memiliki modal si A, dan ketentuan pembagian keuntungannya akan ditentukan di awal sesuai kesepakatan di awal, dan apabila ada kerugian maka akan ditanggung sang pemilik modal. Namun apabila disebabkan murni karena kesalahan si B yang menanggung kerugian, maka si B. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yakni produk jasa pada perbankan. Akad-akad jasa pada perbankan antara lain yakni yang pertama ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad pemberian wewenang atau kuasa dari lembaga atau perorangan sebagai pemberi mandat kepada pihak lain untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada akad kafalah, merupakan jasa penjamin nasabah, di mana bank bertindak sebagai penjamin dan sedangkan nasabah bertindak sebagai pihak yang dijamin. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Kemudian yang ketiga ada akad saf, yakni layanan jasa perbankan jual beli valuta asing. Dengan prinsip saf, jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau spot transaction. Kemudian yang keempat ada akad qard. Akad qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Kemudian yang kelima ada akad rahan. Rahan adalah jaminan hutang atau yang biasa kita kenal dengan gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qard wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Jadi seperti gadai yang biasa kita kenal. Kemudian ada akad hawalah, adalah transaksi pengalian piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Kemudian yang selanjutnya ada akad ijarah. Selain menjadi landasan sewa untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain kotak penyimpanan atau STB, Safe Deposit Box. Kemudian yang terakhir ada akad al-wadi'ah. Selain menjadi landasan syariah, produk tabungan termasuk giro juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.